Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 24. Dan pada masa Amrafel menjadi raja Sinear, Ariot raja Elasar, Kedor Laomer raja Elam, dan Tidal raja Goyim, mereka berperang dengan Bera raja Sodom dan dengan Birsa raja Gomora, Sinab raja Atma, dan Semeber raja Jeboim, dan raja Bela, yakni Soar. Mereka semua ini telah bersekutu di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Mereka telah melayani Kedorlaomer 12 tahun, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Dan pada tahun yang ke-14 Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya datang dan memukul orang Refaim di Asterot Karnaim, dan orang Zusim di Ham, dan orang Emim di Sawe Kiryataim, dan orang Hori di perbukitan mereka, Seir, sampai ke Alparan yang di tepi padang gurun, dan mereka pulang kembali dan tiba di En-Mispat, yakni Kades, dan mereka memukul seluruh perkampungan orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazeson Tamar. Dan keluarlah Raja Sodom dan Raja Gomora dan Raja Atma dan Raja Zeboim dan Raja Bela, yakni Soar, dan mereka mengatur barisan perang bersama mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariot, Raja Elasar. 4 raja melawan 5 raja. Dan lembah Sidim itu penuh dengan sumur-sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, maka jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan mereka yang tersisa melarikan diri ke perbukitan. Dan mereka menjara seluruh harta benda Sodom dan Gomora dan semua bahan makanan, lalu mereka pergi. Mereka membawa Lot, anak saudara Abram, adapun dia berdiam di Sodom, dan harta bendanya, lalu mereka pergi. Dan salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di antara pohon tarbatin milik Mamre, orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya, sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. Dan dia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari, dia dan para hambanya, lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hoba yang terletak di sebelah kiri Damsik. Dan dia membawa kembali segala harta benda dan juga membawanya kembali Lot saudaranya dan harta bendanya dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya, ini adalah gambaran kerajaan dunia dan kerajaan Elohim ya. Jadi kerajaan dunia dan kerajaan Elohim itu adalah kerajaan di alam roh. Jadi dari sini kita belajar bahwa kerajaan dunia itu ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulunya. Jadi mereka itu terbagi-bagi gitu ya. Nah, jadi manusia semua yang hidup di bumi ini, kita ada di bawah kuasa kerajaan dunia ya. Nah, makanya kerajaan dunia itu ya mempengaruhi sistem pemerintahan di bumi ini ya. Jadi bumi ini pun terbagi-bagi pemerintahan-pemerintahannya ya. Nah, seperti itulah. Jadi apa yang ada di alam roh itu bermanifestasi di kerajaan dunia ini. Jadi makanya
kita melihat bagaimana bangsa-bangsa di kerajaan dunia ini ya, mereka mendirikan negara mereka masing-masing, dan kita melihat bagaimana pemerintahan negara-negara itu mencoba untuk bersatu ya, seperti dalam PBB gitu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Tapi kita melihat usaha mereka sebesar apapun, tapi tetap saja terjadi peperangan-peperangan di dunia ini ya. Nah, karena apa? Karena ada banyak orang-orang yang hidupnya diperbudak oleh sistem kerajaan dunia ini gitu ya. Mereka ingin memerdekakan diri mereka. Kemudian mereka membentuk kelompok gitu ya, di dalam kelompoknya lalu dia mempengaruhi orang-orang itu untuk memberontak seperti itu ya. Makanya kita melihat bagaimana ada negara-negara ya, seperti di Afghanistan, kemudian di Afrika gitu, di Timur Tengah gitu ya. Mereka memberontak terhadap pemerintahnya sendiri seperti itu. Nah, itulah gambarannya ya. Nah, tapi apakah mereka berhasil? Ya, tidak juga gitu ya. Akhirnya mereka menghancurkan negara mereka. Seperti itu. Itulah sistem kerajaan dunia ya. Mereka melakukan pengelompokan ya, tujuannya supaya manusia itu saling menghancurkan ya, saling membinasakan. Seperti itu juga yang terjadi pada agama ya. Agama itu adalah kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok orang-orang yang satu pemikiran gitu ya, dibentuk oleh kerajaan dunia ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya mereka gaduh, ribut, bertengkar, kalau bisa mereka berperang gitu. Sehingga mereka akan saling membinasakan melalui kelompok-kelompok agama itu. Ya, seperti itu. Makanya kita belajar dari Abraham ini ya. Bagaimana Abraham ini seorang pribadi. Dia itu dari tanah Aram gitu ya. Jadi di tanah Kanaan itu dia itu orang asing ya. Nah, tetapi di tanah Kanaan, di tempat asing ini, dia tidak menaruh dirinya dalam satu kerajaan yang ada di tanah Kanaan. Jadi di tanah Kanaan itu juga ada banyak raja gitu ya, kerajaan-kerajaan, tapi dia tidak menaruh dirinya di dalam kerajaan itu. Ya, karena Abram ini dia tahu dia sudah dimerdekakan oleh Elohim, ya. Nah, jadi sebagai orang yang merdeka, dia tidak memperbudak dirinya dalam sistem kerajaan dunia. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jiwa kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kerajaan dunia dan sistemnya. Ya, kita ini harusnya hidup sebagai warga kerajaan Elohim. Ya, di mana di kerajaan Elohim itu tidak ada kelompok-kelompok. Semua yang di kerajaan Elohim itu harus menyatu dalam tubuh Kristus. Ya, seperti itu. Jadi kita harus belajar dari Abram ini bagaimana supaya kita yang hidup di bumi ini ya, kita tidak diperbudak lagi oleh kerajaan dunia dan sistemnya. Ya, supaya kita bebas dari sistem kerajaan dunia ini, ya kita harus belajar dari Abram ini. Ya, pertama kita harus hidup sederhana. Ya, seperti Abram, walaupun dia diberkati oleh Elohim, dia tetap hidup dalam kesederhanaan. Dia sampai akhir hidupnya
tetap tinggal di dalam tenda. Jadi pada waktu masa Abram ini, orang-orang sudah membangun rumah-rumah dari batu, ya. Tetapi Abram tetap tinggal di dalam tenda. Itu menunjukkan bagaimana di kerajaan dunia ini kita harus hidup sederhana. Karena kita ini hanyalah orang asing, ya, di kerajaan dunia ini. Karena kita bukan anggota dari kerajaan dunia ini. Kita bukan budak dari kerajaan dunia ini. Kita adalah warga kerajaan Elohim, ya. Jadi kita itu duta besar. Jadi kita harus memiliki otoritas, kuasa, ya. Seperti itu. Dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan biarkan jiwa Anda tertawan kembali oleh kerajaan dunia dan sistem kerajaan dunia, ya. Sayang sekali banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memberikan dirinya, ya, terjerat kembali dalam sistem kerajaan dunia melalui agama dan denominasi, ya. Jadi mari belajar Alkitab supaya kita mengerti bahwa kita adalah orang merdeka. Bebaskan jiwa kita dari roh agamawi, ya, dari sistem kerajaan dunia ini, supaya kita bisa menjadi rupa dan gambar Tuhan untuk memberkati sesama kita tanpa melihat sekat-sekat kelompok-kelompok agama, ya. Kemudian dari Abram ini kita juga belajar bagaimana Abram ini dia melatih orang-orangnya, ya, untuk berperang. Nah, kita tahu Abram itu seumur hidupnya baru satu kali ini berperang, dan baru ini, dan selama-lamanya ini saja peperangan yang terjadi. Nah, jadi dari sini kita belajar, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini harus dilatih oleh Roh Kudus supaya kita bisa berperang melawan roh-roh jahat, ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Nah, itu bagaimana kita akan belajar nanti bagaimana cara berperang dari bangsa Israel, ya. Nah, sementara ini kita belajar bagaimana Roh Kudus itu akan mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah perintah-perintah Tuhan, ya, perkataan-perkataan Tuhan yang mengubah pikiran hati kita, ya, sehingga firman Tuhan itu akan memperbarui, ya, pikiran hati kita. Nah, itulah cara berperang, ya, karena dulu kita hidup, ya, di dalam dosa. Kita itu hidup menurut kebenaran kita, menurut ajaran-ajaran, pengetahuan, perkataan-perkataan dunia ini, ya. Nah, itu harus kita perangi dengan firman Tuhan, supaya ajaran, pengetahuan, perkataan-perkataan dunia itu keluar dari pikiran kita, dari hati kita, ya, digantikan dengan ajaran Tuhan, perkataan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian, ya, kita menjadi seorang pemenang, ya. Karena pada waktu kita hidup dalam dosa dulu, ya, kita kehilangan banyak, ya. Karena memang seperti itulah cara kerajaan dunia ini menjarah manusia, ya. Mereka akan menjara manusia itu, ya, melalui ajaran, pengetahuan, perkataan-perkataan yang membuat mereka akhirnya hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, yang membuat akhirnya
kesehatan mereka dijarah gitu ya. Nah, kemudian ya tentu saja dengan kesehatan dijarah, lama-lama ya hartanya juga dijarah karena harus membayar biaya pengobatan ya. Nah, kemudian ya kematian, kehilangan. Nah, jadi ada banyak yang bisa dijarah oleh kerajaan dunia ini melalui ajaran, pengetahuan, dan perkataan-perkataannya. Tapi apabila kita ya belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan setia melakukan firman Tuhan, dan setiap hari kita membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya menguasai pikiran hati kita, maka ya kita itu digambarkan menjarah kembali apa yang menjadi milik kita ya. Tuhan dengan firman-Nya ya. Tuhan Yesus itu kan firman ya, firman Elohim. Nah, itu akan menyembuhkan kita. Dengan tubuh kita sembuh, sehat, maka kehidupan kita juga akan dipulihkan ya. Kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan ya berkat-berkat Tuhan, harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya ya. Dengan firman-Nya Dia akan menyembuhkan tubuh kita, memulihkan kehidupan kita ya. Kemudian kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Dan keluarlah Raja Sodom menyongsongnya setelah dia kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya ke lembah Sawe, yakni lembahnya raja. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon yang empunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan dia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Kemudian berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abram berkata kepada Raja Sodom itu, aku telah mengangkat tanganku kepada Yehova El Elyon yang empunya langit dan bumi. Dari sehelai benang hingga tali kasut sekalipun, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu, supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya, kecuali hanya apa yang telah orang-orang muda ini makan, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku, Aner, Eskol, dan Mamre. Mereka akan mengambil bagiannya. Amin. El Elyon, Elohim yang maha tinggi, artinya ya. Jadi dari kemenangan Abram ini ya, kita belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ya, kalau kita melatih iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan belajar mentaati perintah-perintah Elohim dan melakukannya ya, maka kita akan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini ya. Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat ya. Maka di dalam perperangan itu ya, kita sebagai orang percaya, mengapa kita makan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur? Supaya untuk terjadi pemulihan ya di dalam tubuh kita ya, kita dikuatkan kembali dengan roti dan anggur itu, sehingga kita ya kembali lagi bisa berperang ya. Karena kalau kita
berperang terus tanpa makan, ya, tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu, akhirnya kita akan mengalami kelemahan rohani, ya. Makanya kita perlu makan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, ya, perjamuan, sehingga kita itu mengalami lagi, ya, kekuatan gitu, ya, dan pemulihan, kesembuhan di dalam tubuh kita dan juga kehidupan kita. Kemudian kita juga harus memberikan 1/10 dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi 1/10 itu adalah untuk pekerjaan Tuhan, ya, supaya pekerjaan Tuhan dapat dilakukan, ya, di bumi ini. Itu tentu saja butuh biaya, ya, dan kita harus menyisihkan, ya, berkat Tuhan untuk membiayai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kemudian dari sini kita juga belajar bagaimana Raja Sodom ini meminta orang-orangnya Abraham dan imbalannya adalah harta benda. Nah, di sini kita harus belajar banyak orang-orang Kristen yang terjebak, ya, oleh kerajaan dunia ini. Jadi Raja Sodom ini gambaran juga kerajaan dunia yang menawarkan harta benda kepada kita, tetapi dengan kurban, tumbal, jiwa-jiwa, ya. Dan kita melihat, ya, hari-hari ini, ya, dimanapun gitu, ya, banyak orang-orang Kristen yang mereka hidup menikmati harta yang diberikan oleh kerajaan dunia ini, ya. Tapi kita melihat akhirnya keluarganya, ya, ditumbalkan. Keluarganya hancur, berantakan, anak-anaknya mengalami penderitaan, bahkan juga sampai kematian. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi kita belajar dari Abram ini. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak meminta apapun dari kita kecuali Dia menghendaki supaya ketika Dia memberkati kita, kita harus menggunakan berkat itu untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, ya, seperti itu. Jadi beda, ya, kalau orang-orang di dunia ini mereka mengejar, ya, harta dunia ini, bekerja keras gitu. Tapi akhirnya, ya, ada mereka juga yang menumbalkan dirinya sendiri. Dengan kerja keras itu akhirnya mereka kehilangan kesehatan mereka, ya. Kesehatan mereka dijara. Lalu mereka berobat, akhirnya harta bendanya habis. Lihat, kesehatannya sudah dijara, hartanya diambil kembali. Itulah cara kerajaan dunia ini, ya. Jadi ada banyak cara. Mari kita belajar untuk memiliki hikmat supaya kita bijak menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi ini, ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.